البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada penjelasan dari surat Al-A'raf juz yang ke-9 seputar kisahnya Musa alaihissalam beserta kaumnya yang waktu itu ketika Musa alaihissalam pergi selama 40 malam bertemu Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kaumnya berubah. Ditinggal pergi selama 40 malam, begitu pulang berubah kaumnya. Terkena syubhatnya Samiri yang membuat patung anak sapi terbuat dari emas. Patung anak sapi tersebut bukan sembarangan, tapi lahu khwar, yaitu memiliki suara yang keluar dari patung tersebut, sehingga banyak orang yang tertipu. Mereka mengira itu bernyawa, padahal itu bisa dikatakan teknik yang canggih waktu itu, yang dibikin oleh al-muhandis, ahlu tekniknya itu Samiri, sehingga ketika ada angin yang masuk ke ruangan patung tersebut, kemudian keluar lagi membawa suara. Nah, kita lanjutkan halaman yang atau ayat yang ke 156, akan kita baca 156. Disimak ada yang punya kitabnya disimak. Allah Ta'ala berkata, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika qala 'adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun." Ini masih doanya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pada ayat yang ke-155 kemarin, Nabi Musa alaihissalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Diampuni dan dirahmati. Ya kan? Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Kemudian minta lagi, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Artinya, ya Allah, tetapkanlah untuk kami di kehidupan dunia ini suatu kebaikan, begitu pula di akhirat. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami semuanya akan kembali kepadamu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, qala adzabi usibu bihi man asya. Allah Ta'ala mengatakan, azabku akan aku timpakan kepada siapapun yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Luas rahmat Allah Ta'ala. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun.
maka sungguh aku akan menetapkan kebaikan tersebut. Lihat, kebaikannya Allah akan tetapkan untuk siapa? Lilladzina yattaqun, yang pertama untuk orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, yang kedua untuk orang-orang yang membayar zakat. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, walladzina hum biayatina yu'minun, dan untuk orang-orang yang mereka beriman terhadap ayat-ayat kami. Masya Allah, kita lihat tafsirannya, disimak baik-baik. Qala al-mufassiruna tabahumullah wa ja'alna mimman katabta lahu salihat minal a'mal fid dunya wa bil akhirah. Nabi Musa alaihissalam minta di sini, ya Allah, jadikanlah untuk kami termasuk orang yang kau telah mencatat untuknya, menetapkan untuknya kebaikan-kebaikan berupa amalan-amalan di dunia wa bil akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Permintaan yang sangat bagus. Kita pun juga didorong untuk berdoa dengan doa yang semisal dengan ini, yang Rasulullah SAW senantiasa mengulang-ulangnya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami di dunia ini kebaikan, begitu pula di akhirat berikanlah kebaikan untuk kami, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Permintaan yang dianjurkan, dan Rasulullah senantiasa memotivasi untuk membaca doa tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lihat berikutnya. Inna raja'na ta'ibin ilaik, sesungguhnya kami kembali kepada Engkau ya Allah dalam keadaan bertobat kepadamu. Nabi Musa alaihissalam mengatakan demikian. Qala Allah Ta'ala li Musa, kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada Musa, adzabi usibu bihi man asya' min khalqi, azabku akan aku timpakan kepada siapapun yang aku kehendaki dari kalangan makhlukku. Kama asabtu haula'il ladzina asabtuhum min qaumik, sebagaimana telah aku timpakan untuk mereka-mereka yang telah aku timpakan mereka dari kalangan kaummu. Wa rahmati wasi'at khalqi kullahum, dan rahmatku, kasih sayangku luas meliputi makhlukku semuanya mereka. Fasa'aktubuha, lihat ini, fasa'aktubuha, maka sungguh kami akan mencatat, menetapkan kebaikan untuk siapa? Lilladzina yakhafuna Allah, untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhshawna 'iqabah, dan orang-orang yang takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala, fayu'adduna faraidahu, maka mereka adalah orang-orang yang apa? Yang menunaikan kewajiban-kewajibannya. Wa yastanibuna ma'asiyahu, dan mereka adalah orang-orang yang menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Walladzina hum bidala'il tauhid wa barahinihi yusaddiqun, dan mereka adalah orang-orang yang membenarkan dalil-dalil tauhid dan argumen-argumen bukti tauhid tersebut. Maksudnya apa? Barakallahu fiik. Allah Ta'ala telah menjamin untuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dunia dan akhiratnya. Karena ternyata apa? Barakallahu fiik, ketika Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya selama 40 malam kurang lebihnya, barakallahu fiik, kemudian begitu pulang langsung apa? Kaumnya ternyata terpengaruh dengan kesyirikan, yaitu menyembah patung anak sapi tersebut. Paham ya? Berarti kan enggak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam sempat marah kepada saudaranya, yaitu siapa? Harun alaihissalam. Nah, padahal Harun alaihissalam enggak keliru. Beliau berdakwah ala kadarnya, menggantikan Musa alaihissalam sesaat, tapi mereka kaumnya ini menyepelekan, merendahkan, menghina Harun alaihissalam. Kemudian karena Nabi Musa alaihissalam merasa salah paham terhadap Harun alaihissalam, beliau pun akhirnya apa? Barakallahu fiik, berdoa dan doa kebaikan pada pertemuan yang telah lalu kita bacakan. Nah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu mereka-mereka yang beriman terhadap ayat-ayat kami, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum bit-taurat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu
ulaika humul muflihun. Ayat yang ke-157 di sini baik barakallahu fi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul Nabi Ummi. Pertanyaannya, mereka yang Allah telah tetapkan pada mereka kebaikan adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu mengikuti Nabi Ummi. Nabi yang apa? Ummi. Apa itu Ummi kemarin? Naam, alladzi la yaqra wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa pula menulis. Paham? Itu namanya al-ummi. Bukan ibu ya. Kalau ibu itu ummun. Kalau ibuku ummi. Kalau ini ummi, ummiyun. Paham ya? Jadi Nabi kita Muhammad SAW disifati dengan ummi. Ummi itu Nabi yang layak oleh yaktub. Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Maksudnya bagaimana? Kalaupun beliau baca setelah diajarkan oleh Jibril alaihissalam, baca dari apa? Dari hafalan beliau, bukan tulisan yang tertulis. Jadi paham ya? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Yang mereka Bani Israil menjumpai hal tersebut, ya perintah untuk mengikuti Rasul tersebut tertulis di sisi mereka di Taurat dan Injil. Lihat, di Taurat dan Injil ada perintah untuk mengikuti Rasulnya. Paham? Ya'muru bil ma'ruf ini. Yang mereka jumpai di situ, Rasulnya memerintahkan mereka pada perkara ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari perkara kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang baik, yang bagus berupa makanan, minuman, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang keji, yang jelek, perzinaan, perjudian dan semisalnya, wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal, dan Nabi barakallahu fiik yang apa? Yang menghilangkan dari mereka perkara yang mereka merasa terbebani, perkara yang berat bagi mereka. Karena dulunya syariat terdahulu itu kalau orang perang, ghanimah itu enggak dibagikan. Tapi dikumpulkan di tanah lapang, kemudian nanti datang api dari langit sambar dimakan oleh api tadi. Itu dulu. Setelah Allah Taala mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ternyata ghanimah dihalalkan. Dari yang berat menuju yang ringan. Paham ya? Dulu orang kalau bunuh wajib diqisas, wajib loh ya, wajib. Sengaja atau enggak sengaja membunuhnya wajib diqisas. Dengan datangnya syariat Nabi Muhammad SAW ada 3 pilihan. Ima qisas, ima dimaafkan tanpa qisas, paham ya? Atau dimaafkan tanpa qisas, bayar diyah, bayar denda. Paham ya? Jadi ringan. Nah, yang semula orang-orang merasa keberatan, dengan datangnya syariat Nabi Muhammad alaihi wasallam jadi ringan. Ghanimah boleh dibagikan. Seperti itu ya. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat. Kalau dulu tidak, dulu harus dikumpulkan di tanah lapang, ada orang yang mencuri ketahuan, api yang dari langit enggak mau makan. Paham ya? Jadi nanti menunggu sampai benar-benar orang itu jujur. Karena kisahnya mungkin Anda bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya dicantumkan di sana. Jadi ada waktu itu orang yang mencuri sebesar kepala sapi emas dari ghanimah tersebut. Ternyata begitu dikumpulkan, apinya enggak mau makan. Akhirnya didatangkan kaum tadi itu, dikumpulkan, dikasih barakallahu fiik nasihat dan arahan-arahan. Ternyata ada satu orang yang mencuri. Yang mengambil harta ghanimah, enggak mau mengumpulkan dia. Akhirnya begitu dikumpulkan langsung sambar api, dimakan api. Mafhum itu dulu ya, syariat sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzina amanu bihi, maka orang-orang yang mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruh, dan memberikan dukungan kepada beliau, wa nassaruh, dan menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan orang-orang yang mengikuti cahaya yang telah diturunkan bersamanya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah. Nah, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kita lihat tafsirannya, disimak baik-baik tafsirannya. Qala al-mufassiruna tabahumullah, diperhatikan. Hadi rahmatu sa'aktubuha lil ladzina yakhafuna wa yastanibuna ma'asiyahu. Rahmat ini, kasih sayang ini akan aku tetapkan, akan kami tetapkan untuk orang-orang yang
orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mereka menjauhi kemaksiatan. Paham ya? Naam. Wa yattabi'una ar-rasula, dan orang-orang yang mereka mengikuti rasulnya, yaitu an-nabi yang ummi, nabi yang ummi. Ingat-ingat, ummi apa artinya? Alladzi la yaqra' wa la yaktub, nabi yang tidak bisa menulis, tidak bisa pula membaca. Naam. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzi yajiduna sifatahu wa amrahu maktubain indahum fit Taurat wal Injil. Masyaallah. Yang apa? Yang mereka Bani Israil menjumpai sifat Nabi Muhammad SAW dan juga perkaranya, dua-duanya tertulis di dalam apa? Tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Nah, sudah ada aslinya. Cuma mereka ngingkari gitu loh. Mereka ngingkari, tidak mau beriman. Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Ya'muru bit tauhid, merintahkan mereka untuk apa? Bertauhid. Di Taurat, di Injil itu memerintahkan agar manusia itu bertauhid kepada Allah Taala. Wa ta'ah, dan merintahkan untuk apa? Berbuat ketaatan. Wa kulli ma 'urifa husnuhu, dan setiap perkara yang memang dikenal kebaikannya. Semua perkara yang baik, yang ma'ruf diperintahkan. Wa yanhahu 'anil syirki wal ma'siyah, dan juga melarang mereka dari berbuat kesyirikan. Lihat, melarang mereka dari perbuatan kesyirikan wal ma'siyah, dan melarang mereka dari perbuatan kemaksiatan. Na'am barakallahu fiik. Wa kulli ma 'urifa qubhuhu, dan setiap perkara yang ma'ruf dikenal dengan apa? Kejelekannya. Perkara yang mungkar maksudnya. Ini definisi mungkar. Kullu ma 'urifa qubhuhu, definisi perkara yang mungkar. Setiap perbuatan atau perkara yang dikenal di mata manusia itu jelek, itu adalah mungkar. Dan setiap perkara yang dikenal di mata manusia itu baik, itu adalah ma'ruf. Kan itu. Wa yuhillu lahum at-thayyibat minal mata'im wal masyarib wal manakih. Masyaallah. Dan Nabi tersebut menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang baik berupa makanan-makanan, minuman-minuman, pernikahan-pernikahan. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang keji dan jelek. Minha, di antaranya kalahmil khinzir, yaitu haramnya memakan daging babi. Wa ma kanu yastahillunahu minal mata'im wal masyarib allati haramaha Allah, dan apa-apa yang dulu mereka menghalalkan. Bani Israil dulu pernah menghalalkan. Menghalalkan apa? Menghalalkan berupa makanan-makanan dan minuman-minuman yang Allah telah haramkan. Datang Nabi Muhammad SAW yang haram-haram, yang halal-halal. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Naam. Wa yudhim anhum ma kullifuh, dan Nabi yang menghilangkan dari mereka perkara-perkara yang dulu dibebankan. Minal umur syaqah, dari perkara-perkara yang berat. Seperti apa? Kaqat'i mawdi'in najasa min as-sawb, seperti memotong tempat yang kena najis dari pakaian. Jadi zaman dulu syariatnya itu kalau ada pakaian kena najis, itu enggak dicuci, dipotong. Kalau misalkan ada najis ini dipotong, lubang ini, dibuang potongannya. Berat enggak kira-kira? Berat. Antum punya jubah haramain, terkena najis cuman sebesar kuku ini, dipotong lubang ini, dibuang potongannya. Dulu, paham ya? Begitu datang syariat Nabi Muhammad SAW cukup dicuci. Ringan atau tidak? Ringan. Coba kalau setiap najis, pakaian ada kena najis, disobek, dipotong, dibuang sobekannya. Mungkin pakaiannya pada lubang-lubang nanti. Ya enggak? Begitu datang syariat Nabi Muhammad SAW yang semula berat jadi ringan. Bayangkan itu. Masya Allah. Nah, kita lihat sini. Wa ihraqul ghanaim. Wa ihraqil ghanaim, dan membakar apa? Membakar harta rampasan perang. Karena harta rampasan perang dikumpulkan di tanah lapang, datang api dari langit membakarnya. Mafhum? Allah Taala yang mengutusnya. Kemudian wal qisas hatman, lihat ini. Wal qisas hatman minal qatil amdan kanal qatil an khata'an. Penting ini. Dulunya yang berat apa? Wajib mengqisas pembunuh, baik sengaja ataukah tidak sengaja atau keliru, bunuh wajib diqisas. Paham ya? Setelah datang syariat Nabi Muhammad SAW, nah barakallahu fiik, tidak diperbolehkan apa? Nah, apa barakallahu fiik, tidak wajib, tapi dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Nah, dikasih apa? Pilihan. Tafadhal, serahkan kepada walinya, keluarga yang terbunuh tadi itu.
Mau diqisas, qisas. Dimaafkan tanpa qisas, bayar denda, bayar denda. Paham ya? Kemudian dimaafkan tanpa diqisas, tanpa bayar denda, boleh juga. Masya Allah. Tadi yang berat jadi ringan. Kemudian falladzina saddaqu bin nabiyil ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang membenarkan nabi yang ummi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqarru bi nubuwwatihi, dan mengakui kenabiannya, wa waqaruh, dan memuliakannya, wa azzamuh, dan mengagungkannya, wa nasaruh, dan menolongnya, wattaba'ul Qur'an al-munzal alaihi, dan mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, wa amilu bi sunnatihi, dan orang-orang yang mengamalkan sunnahnya, ulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, bima wa'adallahu bihi ibadahul mu'minin, beruntung dengan apa-apa yang Allah telah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu apa? Mendapat keberuntungan, kemenangan, kenikmatan dengan apa-apa yang telah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena apa? Dua poin inilah sumber keberuntungan. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berpegang teguh dengan akal, wala pemikiran yang batil, wala barakallahu pendapat para tokoh. Tapi sumber keselamatan ada pada dua perkara ini. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang sahih, beliau pernah mengatakan kepada segenap para sahabat, inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika aku meninggal nanti, kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, itu Al-Quran dan Sunnahku. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahlih, kata beliau, man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dikuatkan juga oleh Imam Zuhri rahmatullahi alaihi, dinukilkan dalam Muqaddimah Sunan Darimi, beliau mengatakan at-tamassuku bis sunnatin najah fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an fa nashul ilmi sabatud din wad dunya wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Kata beliau, berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan, kunci kemuliaan, kunci keberhasilan, dan ilmu itu akan sabut dengan sekali sabutan diwafatkannya para ulama, dan menyebarkan ilmu sumber kekokohan dunia dan agamanya, dan hilangnya ilmu hilang semua kemuliaan agama dan dunianya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.